Halo gengs, gimana kabar kalian? Pastinya ya kabar baik-baik ya. Dan jangan lupa ya untuk jaga kondisi stamina, kondisi pikiran, dan jangan lupa jangan stres. Jadi kali ini Avin Emons akan membahas tentang apa sih itu stres dan bagaimana cara menanggulanginya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan itu gratis. Oke? Yuk kita bahas tentang stres yang ada di pekerjaan ataupun di kehidupan kita. Oke? Selamat menikmati. Nah, definisi stres. Stres, kekuatan eksternal yang menyebabkan ketidaknyamanan atau suatu respon emosional. Definisi kontemporer, stres adalah menyangkut lingkungan eksternal sebagai stresor seperti masalah di tempat kerja, respon terhadap stresor sebagai stres atau distres, misalnya perasaan terhadap tekanan, dan konsep stres sebagaimana sesuatu yang terkait dengan biokimia, fisiologis, perilaku, dan perubahan psikologis. Nah, peneliti juga membedakan, geng, stres yang menyakitkan dan merusak. Yang kedua, stres yang positif dan menguntungkan. Definisi yang umum dipakai untuk stres dikemukakan oleh peneliti Lazarus dan Launier adalah transaksi antara orang dan lingkungan. Hans Selye, MD Point, pada tahun 1956, dia mengatakan, stress is the non-specific response of the body to any demand. Stres adalah respon tidak spesifik tubuh terhadap berbagai tuntutan. Selye mengatakan kalau stres tidak selalu dan tidak otomatis buruk. Stres akibat pekerjaan yang berhasil dan penuh kreativitas serta mengasihkan jelas bermanfaat. Sebaliknya, stres karena kegagalan, penghinaan, dan penyakit tentu saja berakibat buruk. Stres adalah suatu kondisi yang di dalamnya seseorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang sangat diinginkannya dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai tidak pasti dan penting. Nah, stres datang dari stresor. Contoh nih ya, 3 tahap general adaptasi sindrom Selye. Alarm mobilisasi untuk menolak stresor. Dari respon organisme, resistance, menghadapi dan melawan stresor. Lalu exhaustion, ya, jika perlawanan tidak berhasil mengatasi stresor, maka coping akan berhenti. Jadi di sini di gambar ini yang dibilang 3 tahap general adaptasi sindrom menurut Selye yang tadi. Nah, ini ada model stres ya. Ada model stres, 3 model stres di sini. Ada faktor lingkungan, faktor organisasi, dan faktor individu. Faktor lingkungan, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian politik, ketidakpastian teknologi. Faktor organisasi, tuntutan tugas, tuntutan peran, tuntutan hubungan antar pribadi, struktur organisasi, kepemimpinan organisasi, tahap hidup organisasi. Yang ketiga, faktor individu, masalah keluarga, masalah ekonomi, dan masalah kepribadian. Dari tiga-tiganya ini, saya stres yang dialami itu bisa jadi gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Gejala fisiologis, ya sakit kepala, tekanan darah tinggi, penyakit jantung.
Kedua, gejala psikologis, kecemasan, murung, berkurangnya kepuasan pekerjaan. Ketiga, gejala perilaku, yaitu produktivitas, kemangkiran, tingkat keluarnya karyawan. Sebelum stres dialami, ada perbedaan individu, yaitu persepsi, pengalaman pekerjaan, dukungan sosial, keyakinan akan locus of control, dan sikap bermusuhan. Bisa juga dialami. Stres yang dialaminya dari 3 gejala fisiologis, gejala psikologis, dan gejala perilaku. Faktor eksternal. Nah, ini sumber stres kerja ya. Faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal, lingkungan kerja yang buruk, overload ya. Deprivational stress, kondisi kerja yang tidak lagi menantang dan menarik bagi karyawan, kurang komunikasi sosial. Lalu muncul keluhan kebosanan, tidak akan puas. Pekerjaan beresiko tinggi, konflik peran misalnya pada pekerjaan wanita, pengembangan karir, struktur organisasi. Faktor internal, karakteristik, dan persepsi. Nah, satu gejala psikologis, gejala stres ya, kecemasan, ketegangan, bingung, marah, sensitif, komunikasi tidak efektif, mengurung diri, depresi, merasa terasing, bosan, tidak puas, lelah mental, menurunnya fungsi intelektual, kehilangan konsentrasi, kehilangan spontanitas dan kreativitas. Ya, kehilangan semangat hidup bisa jadi, menurunnya percaya diri. Gejala fisik, detak jantung dan tekanan darah meningkat, meningkatnya sekresi adrenalin dan noradrenalin, gangguan gastrointestinal, mudah terluka, mudah lelah, gangguan kardiovaskuler, gangguan pernapasan, berkeringat, gangguan pada kulit, kepala pusing, migrain, ketegangan otot, dan satu lagi, problem tidur. Ketiga, gejala perilaku, menunda atau menghindari pekerjaan, penurunan prestasi dan produktivitas, minum miras, sabotase, meningkatnya absensi, perilaku makan yang tidak normal, kehilangan nafsu makan, perilaku beresiko, ngebut di jalan, dan berjudi, meningkatnya agresivitas, kriminalitas, penurunan kualitas hubungan interpersonal dengan keluarga dan teman, kecenderungan bunuh diri. Perilaku fight or flight. Fight, melawan atau bisa juga menghadapi. Flight, menghindar. Nah, di sini ada contoh nih, ketika kita kerja, pikiran kita selalu, aduh, ngantuk ya, pengen tidur. Dan juga sebaliknya, ketika kita tidur di rumah, pikiran kita melayang-layang kan. Ya, pikiran kita, duh, kerjaan, pengen kerja. Dan atau bisa juga, waduh, pekerjaan saya belum selesai. Jadi terangan-angan. Untuk mengatasi stres internal, pertahankan kesehatan tubuh, terima diri apa adanya, memelihara persahabatan, lakukan tindakan konstruktif, peliharalah hubungan sosial, aktivitas kreatif di luar pekerjaan, dan kegiatan sosial keagamaan. Mengatasi stres eksternal, memperbaiki kondisi kerja, atau memperbaiki kondisi lingkungan, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, komunikasi secara efektif, dan terakhir, penghargaan. Nah, di sini ada gambar geng contohnya. Nah, coba dipantau ya, dilihat oleh mata kita. Nah, padahal gambar ini
diam. Tapi mengapa ketika kita lihat, kita pandang terus-menerus, gambar ini seolah-olah bergerak. Jadi sambil kita melatih menurunkan stres, ya, kita pandang pelan, pelan, pelan. Ya, jadi gambar ini bisa bergerak ya, geng ya, bisa bergerak ya. Nah, itu. Jadi cobalah atasi stres Anda dengan ya mungkin musik-musik pelan yang bisa menurunkan stres kita. Cobalah berbahagia, geng. Dan jangan lupa tetap tersenyum dan jangan lupa berbahagia selalu. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sharing. See you next sharing di channel Afin Emmons. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Semoga saya bisa selalu sharing untuk perkembangan yang ada. Dan jangan lupa tetap semangat, tetap jaga kondisi tubuh, upayakan tetap prima, sehat selalu, dan